serta kewajiban menjelaskan bahwa loyal kepada sama umat Islam adalah kebajikan yang amat besar, dan loyal kepada orang-orang kafir adalah bahaya yang besar. Kedudukan al-wala wal bara dalam Islam sangatlah tinggi karena adalah tali iman yang paling kuat sebagaimana sabda Rasulullah. Jadi akan teteh nanti kalau ada pertanyaan bagaimana kedudukan wala wal bara dalam Islam, kedudukan wala wal bara dalam Islam sangatlah tinggi, itu jawabannya. Jelaskan, bukan jawab begitu. Jelaskan bagaimana kedudukannya. Sebagaimana termaktub dalam hadis riwayat Tabrani, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Awthaqu 'ural imanil muwalah fillahi wal mu'adah fillahi wal hubbu fillahi wal bughdhu fillahi." Tali iman paling kuat adalah loyal karena Allah dan bermusuhan karena Allah, serta cinta karena Allah dan benci karena Allah. Apa itu? Kemudian mudahana. Apa mudahana itu, Bu? Artinya berpura-pura menyerah dan meninggalkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, serta melalaikan hal tersebut karena tujuan duniawi atau ambisi pribadi. Misalnya berbaik hati, bermurah hati, atau berteman dengan ahli maksiat ketika mereka berada dalam kemaksiatannya, sementara ia tidak melakukan pengingkaran padahal ia mampu melakukannya. Inilah yang disebut mudahana. Jadi kita menjadi sosok yang lemah kepada para pelaku maksiat dengan sukarela menyerah gitu, tanpa menentang sedikit pun. Itu namanya mudahana, dan ini dilarang. Sedangkan mudaroh serta pengaruhnya terhadap al-wala wal bara, mudaroh adalah menghindari kerusakan dan kejahatan dengan ucapan yang lembut, atau meninggalkan kekerasan dan sikap kasar, atau berpaling dari orang jahat jika ditakutkan kejahatannya atau terjadinya hal yang lebih besar dari kejahatan yang sedang dilakukan. Misalnya bersikap lemah lembut kepada orang yang belum tahu dalam pengajaran, kepada orang fasik dalam melarang perbuatannya dan meninggalkan kesalahannya, serta mengingkarinya dengan ucapan dan perbuatan, lebih-lebih ketika dihajatkan untuk melunakkan hatinya. Jadi kalau ada orang nih berbuat jahat gitu kan, kemudian apa? Kita menghindari kerusakan yang lebih. Kalau tidak kita lakukan ini, akan terjadi kerusakan yang lebih banyak lagi. Maka kita lakukanlah tadi seolah-olah kita menyerah, seolah-olah kita berbuat baik. Padahal mah tujuannya apa? Untuk menghindari kejahatan yang lebih besar. Contoh, ada ya, dirampok. Sini kan hartanya. Ada hadis yang lain, kalau sebagai kepala keluarga lawan mati masuk surga, selesai. Ya. Tapi kalau ternyata ada pilihan yang lain, kita selamat, misalkan gitu ya. Kemudian kita ya udah sok ambil aja lah gitu kan. Daripada ada kejahatan yang lain. Misalkan gitu ya. Akhirnya semuanya terbunuh dan sebagainya gitu. Sedangkan keselamatan jiwa lebih utama. Nah, itu silakan kasihkan. Kayak gitu-gitu. Nanti Bu ya. Atau mungkin kita mendapat ancaman. Nah, kayak gitu. Apalagi kalau ternyata berlembutnya kita pada orang fasik itu supaya dia lunak juga hatinya. Ya. Jadi misalkan nih sahanya fulan, tak ya kan nama fulan? Tidak ada. Adalah pelaku maksiat. Gitu ya. Kemudian apa? Kita lihat gelagatnya sudah ingin bertaubat, hanya saja dia belum punya tempat yang baik. Belum punya tempat yang bisa menerima prosesnya dia yang masih sedikit-sedikit, yang masih kebulak-balik gitu. Maka kita berbuat lembut kepada dia supaya dia tetap hatinya pada keimanan. Itulah mudahana, dan ini boleh. Beda dengan mudaroh, sedangkan mudaroh mah apa? Menyerah begitu saja tanpa pengingkaran. Kalau ini mah kita punya tujuan supaya dia berubah dari keburukannya tersebut. Kemudian beberapa contoh tentang setia dan memusuhi karena Allah. Nah, ini di sini ada ya contoh-contohnya ya. Tadi juga sudah disebutkan. Ini ada di surat Al-Mumtahanah ayat 4. Kemudian surat Mumtahanah ayat 6. Sekedap ya. Ini ada yang telepon.
Kita lanjutkan. Kemudian menyayangi dan memusuhi para ahli maksiat. Ini belum ya? Sudah belum? Sama saya dijawab, sudah belum? Kita jelas saja, singkat penjelasannya nanti ya. Percepat saja. Menyayangi dan memusuhi para ahli maksiat. Ini kayak aneh gitu ya. Menyayangi dan memusuhi para ahli maksiat, kok bisa? Penjelasan sebelumnya adalah tentang pemberian wala kepada sesama mukmin sejati dan permusuhan kepada kafir sejati. Adapun golongan ketiga, yaitu mukmin yang banyak melakukan dosa besar, pada dirinya terdapat iman dan kefasikan atau iman dan kufur kecil yang tidak sampai pada tingkatan murtad. Bagaimana hukumnya dalam hal ini? Jawabannya, pada orang tersebut terdapat hak mualah atau diberi wala dan muadah atau dimusuhi. Dia disayangi karena imannya dan dimusuhi karena kemaksiatannya, dengan tetap memberikan nasihat untuknya, memerintahnya pada kebaikan, melarangnya dari kemungkaran, dan mengucilkannya jika pengucilan memang dapat membuatnya jera dan malu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, apabila berkumpul pada diri seorang kebaikan dan kejahatan, ketaatan dan kemaksiatan atau sunnah dan bid'ah, maka dia berhak mendapatkan loyalitas dan pahala serta permusuhan dan siksa sesuai dengan kadar kebaikan dan kejahatan yang ada pada dirinya. Berkumpul pada dirinya hal-hal yang mewajibkan pemuliaan dan mengharuskan penghinaan, maka dia berhak mendapatkan ini dan itu. Misalnya pencuri yang miskin, ia dipotong tangannya karena mencuri, kemudian ia diberi harta dari baitul mal yang bisa mencukupinya. Inilah hukum asal yang disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah. Berbeda dengan khawarij, mu'tazilah, dan orang-orang yang sepaham dengan mereka. Mereka hanya mengelompokkan manusia dalam dua golongan. Orang-orang yang mendapat pahala saja atau mendapat siksa saja. Ini sangatlah jelas bagi masalah yang sangat penting ini. Jadi akan ibu, kalau melihat ahli maksiat, yang mengaku dirinya bersih dari dosa dan tidak pernah bermaksiat, tidak ada. Tidak ada. Maka banyak di antara kita masuk pada golongan ini, dan teman-teman kita pun begitu. Kenapa harus memberikan pandangan julid? Si eta mah kitu ngaji wae teh. Bicaranya mah tidak gitu ya, matana nu kieu. Dilihat gitu dari bawah sampai atas. Tuh rasukan mah itu. Astagfirullah. Terus apakah kita tidak berbuat begitu? Sama, kita berbuat kesalahan yang sama, hanya saja di tempat yang beda, di lingkungan yang beda. Terus kenapa kita tidak saling memaafkan, memaklumi dulu kemudian menasihati? Kenapa kita dahulukan permusuhan ketika hanya ada satu kesalahan dari teman kita? Ketika hanya ada satu kekeliruan kecil dari teman majelis kita? Kenapa kita harus sampai ke ongko ngaji wae juga nu teu narap mah. Terus kita gunjingkan, hei itu gunjing pun salah. Gitu kan? Jadi Anda Ibu, tetaplah berbuat baik. Apalagi yang duduk di majelis ini sama-sama duduk di majelis. Kenapa tidak berbuat baik? Kenapa tidak saling mengasihi, menyayangi? Kenapa tidak saling menolong dan membantu? Kenapa tidak saling melembutkan hati? Kenapa semakin bertambah ilmu, semakin mengaji, semakin keras kepada orang-orang? Ada yang salah ini. Ke orang-orang teh, salah untuk itu, salah untuk itu. Wah, jadi malaikat raqib dan atid kayak gitu. Catat semua amal orang, sudah jangan jadi manusia. Kan itu artinya. Maka Ibu, semakin kita belajar, seharusnya kita seperti Nabi. Sebagaimana Nabi pernah menangisi satu jasad orang Yahudi. Nabi tangisi orang itu. Kenapa Nabi tangisi? Karena aku tak pandai. Karena aku tak bisa mengajaknya pada keimanan sehingga ia pun menemukan siksa di neraka. Coba kalau aku bisa memberikan penjelasan, membawa dia menjadi orang beriman, tentu dia selamat di akhirat. Nah, itu Nabi ke orang Yahudi, ke jasad Yahudi saja begitu. Anda Ibu ke teman majelisnya, la haula wala quwata illa billah. Ustaz tingali, itu mah di awal ngaus sampai ayeuna teh di kaos kaki wae cenah. Wah, langsung sibuk misalkan itu di kaos kaki.
tinggal itu bajunya masih begitu, kok abi diperhatikan di awal kan teh. Jadi malaikat sudah, jadi malaikat saja. Jadi malaikat rakib atid sudah selesai. Baru benar posisinya di situ. Kan ketimbang dilaporkan kan, belikan kaos kakinya, belikan gamisnya, sambil kasih surat cinta. Tong gitu wae baju atuh cenah gitu. Tak iya kaos kaki murah cenah gitu. Pakai kaos kaki cenah gitu. Astagfirullah. Tidak begitu nanti ya. Tetaplah nasihati dengan kalimat-kalimat yang baik. Itu saja nanti Ibu. Hatur nuhun, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Selamat berbuka puasa, jazakumullah khairan. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.